Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun jika ada di antara kita yang sedang tidak enak badan atau sedang bergumul dalam satu dan dua masalah, Bapak Ibu Saudara yakinlah Tuhan yang setia adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Sama seperti program Tuhan adalah Gembalaku, sebuah program yang kembali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan berbicara kepada kita secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya baik, namun seiring berjalannya waktu, kita kadang berpikir, loh, kok dia begitu ya? Saudara, kita tidak akan pernah bisa menebak hati manusia. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang menjadi isi hati dan pikirannya. Sehingga saudara, jika saudara memperhatikan, beberapa waktu ini kita suka mendengar istilah toxic friendship atau persahabatan yang saling meracuni satu sama lain. Persahabatan yang tidak murni. Persahabatan yang katanya sahabat tapi bisa sama-sama saling menjatuhkan. Saudara, di dalam kehidupan kita itulah yang namanya manusia. Hatinya sedalam lautan. Tapi saudara, menarik sekali. Di dalam bagian yang baru saja kita baca, secara khusus dari ayat 19 sampai 24, Paulus sedang memberi keterangan, Paulus sedang menunjukkan secara tidak langsung indikator yang seharusnya kita sama-sama sadari ketika kita berelasi, ketika kita berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau kita tadi sama-sama membahas tentang toxic friendship, maka dalam hal ini ayat 19 sampai 24 Paulus menekankan bagaimana kita mencari teman yang baik. Saudara, kalau Paulus di ayat 21 dan 22 di sana dia mengatakan 3 karakteristik seorang teman. Secara khusus berkaitan dengan yang namanya Timotius, seorang juniornya, seorang yang jika bisa sama-sama kita katakan masih muda. Tapi saudara, menariknya adalah Paulus percaya dengan orang ini. Paulus bahkan bisa dikatakan memberikan rekomendasi kepada jemaat di Filipi. Saudara, ada 3 karakteristik. Yang pertama, saudara, kita sama-sama melihat bahwa Timotius dikatakan oleh Paulus sebagai seorang yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara, berbeda dengan toxic relationship atau toxic friendship. Bagaimana seorang ketika menjalin persahabatan, maka sebenarnya ada asas untung dan ruginya. Ada unsur bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang menarik adalah di dalam bagian ini Paulus meng-highlight tentang kata tidak egois atau tidak memikirkan kepentingannya diri sendiri. Sebaliknya dia memikirkan apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi pemikiran dari Paulus itu sendiri. Saudara, kalau saudara baca di ayat 20, Paulus mengatakan seperti ini saudara. Karena tak
ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara, kalau kita sama-sama lihat di dalam bagian ini Paulus menekankan kata sehati dan sepikir, yang kalau dalam bahasa modern bisa dikatakan sefrekuensi, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Apa yang menjadi concern kamu juga menjadi concern saya. Apa yang menjadi pergumulanmu, saya pun menggumulinya bersama. Saudara, itulah sahabat yang sejati, sahabat yang sehat, sahabat yang bukan memikirkan apa yang bisa saya dapat dan saya tidak peduli dengan sesama saya. Tetapi sebaliknya, sahabat yang baik adalah sahabat yang sekali lagi sefrekuensi, punya concern yang sama, memikirkan yang sama dengan sahabatnya. Yang kedua, saudara, di ayat ke-22 di sana dikatakan telah teruji kesetiaannya. Saudara, Timotius bukanlah seorang yang baru, tetapi dia adalah seorang yang juga bahkan dikenal oleh jemaat di Filipi. Dia adalah seorang yang setia. Saudara, jarang sekali saat ini kita menemukan orang-orang yang setia. Banyak kali orang itu berteman hanya karena syarat dan ketentuan yang dia mau. Tapi menariknya adalah Timotius dikatakan dia teruji, approve kesetiaannya. Dan yang ketiga, saudara, Timotius adalah seorang teman yang membangun. Saudara, membangun beda dengan kata mengompori, saudara. Kalau mengompori berarti apa yang menjadi masalah dari orang tertentu atau sahabatnya ini dia berusaha panas-panasin. Saudara, membangun di dalam hal ini bukan berarti dia adalah seorang yang tetap mendukung temannya sekalipun melakukan sebuah kesalahan. Kata membangun yang saya maksud di dalam bagian ini adalah di ayat 22, bagaimana Paulus itu memuji dengan kata, ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Artinya, saudara, tidak hitung-hitungan. Artinya apa? Saudara, Paulus punya pengalaman ada orang-orang di sekitar dia yang memberitakan Injil hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Paulus menjelaskan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-18 bagaimana orang-orang itu berpikir bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan memperberat hukuman Paulus. Namun yang menarik adalah Paulus memuji Timotius. Ada seorang yang tidak seperti kelompok orang tersebut. Orang yang membangun, orang yang menolong. Saudara, saya pernah mendengar sebuah istilah yang berbunyi seperti ini. The enemy of my friend is my enemy. Musuh dari teman saya adalah musuh saya. Saudara, ini nampaknya atau kelihatannya baik. Sepertinya mendukung. Namun saudara, saya lebih suka dengan karakter Mandarin yang berbicara tentang teman. Pengyo. Saudara, karakter ini ada dua huruf atau dua karakter. Yang pertama adalah huruf yang bilang peng. Saudara, nampaknya dua huruf ini menunjukkan, kalau saya membayangkan, saya menerjemahkan supaya saya gampang mengingatnya adalah sefrekuensi, saudara. Tetapi peng ini gak berhenti di situ, tetapi ada kata yo. Saudara, saya suka dengan kata yo ini. Saudara, kalau perhatikan kata yo ini dimulai dengan goretan heng dan juga goretan pie. Saudara, saya membayangkan sekali lagi untuk memudahkan saya mengingat huruf ini adalah teman itu harus selalu ada di dalam kasih Kristus. Sehingga sekalipun ada berantem-berantemnya, ada tidak sepahamnya, tetapi tetap diliputi oleh kasih. Saudara, mari menjadi teman dan mencari teman yang punya karakter Kristus, punya concern yang sama terhadap apa? Terhadap pelayanan Tuhan. Punya concern yang sama untuk sama-sama berdoa bagi pekabaran Injil. Mari punya teman yang sama-sama saling menggumuli pelayanan Tuhan di tempat-tempat yang lain. Sekali lagi saudara, teman tidak selalu harus sama. Tetapi di dalam perbedaan
mereka tetap diliputi kasih. Sehingga sekalipun ada benturan, kasih Kristus menaungi mereka dan mengikat. Saudara, sudahkah kita menjadi teman yang baik? Kalau Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala sesuatu mau menjadi teman bagi kita, mari kita sama-sama juga menjadi teman bagi orang-orang di sekitar kita. Dan mari mencari teman yang sefrekuensi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami bukan untuk sendiri, tapi Engkau menciptakan kami sebagai makhluk sosial. Kami bersyukur untuk teman-teman kami. Kami bersyukur untuk teman-teman yang membawa kami dekat dengan Tuhan. Kami pun bersyukur karena kami boleh ikut ambil bagian menjadi teman di dalam kelompok tertentu. Tapi Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami menjadi teman yang bukan mementingkan diri kami sendiri, namun kami menjadi teman yang bisa membangun, teman yang setia, dan teman yang menyatakan akan kasih Tuhan dalam pergaulan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sahabat kami. Ajarkan kami untuk menjadi sahabat bagi orang-orang dan bagi pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sahabat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.